Sekian bacaan Alkitab yang kita akan renungkan bersama di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Yesus berkata, "Berbahagialah kita sekalian yang membaca serta memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari." Shalom. Shalom. Ya, di minggu ini saya kembali mendapat kesempatan untuk dapat melayani teman-teman semua di dalam persekutuan ibadah pemuda kepada teman-teman sekalian yang kita senantiasa tergabung dalam persekutuan pemuda GKI Jumat Merata Kawa. Terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian juga beberapa yang bergabung di dalam ibadah saat ini. Ya, ada Arya juga yang hadir. Kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kesempatan itu masih ada sama kita sekalian, yaitu dapat bersama-sama sebagai umat kepunyaan Allah, kita bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, kita melayani Dia, dan kita bersaksi akan kebaikannya dalam kehidupan kita. Saat ini Pengkhotbah 3 ayat 10-15. Saya mengambil bagian masih ada hubungannya dengan minggu lalu terkait dengan bagaimana doa Yunus yang marah kepada Tuhan ketika Niniwe tidak jadi dihancurkan. Di sini ada sesuatu hal yang sedemikian rupa dirancang oleh Allah. Yang kita lihat bersama bahwa Allah mengasihi seluruh umat manusia. Pengampunan dari Allah itu menjadi bagian bagi seluruh umat manusia. Dan bersyukurlah umat kepunyaan Allah yang terus setia kepada Allah. Dia akan terus menyegarkan, terus akan memberikan kekuatan meskipun ada dalam permasalahan. Tuhan akan mengembalikan bahwa sebuah rancangan damai sejahtera akan senantiasa menjadi milik Allah. Ada banyak hal yang membuat kita terkadang menjauh dari Tuhan. Saat kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan memohon kepada Tuhan untuk setiap apa yang kita harapkan diberkati, untuk setiap apa yang menjadi permasalahan kita diberikan jalan keluar. Tetapi terkadang tetap saja setelah berdoa beberapa kali atau kadang-kadang kita mengalami bahwa kita belum mendapatkan apa-apa atau jawaban dari Tuhan terhadap doa-doa untuk setiap harapan dan keinginan kita. Kejadian seperti ini banyak dialami oleh anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan pribadi dan kehidupan keluarganya. Apalagi kita sekalian sebagai orang Kristen yang senantiasa menyandarkan kehidupan kita dalam doa dan harap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan terus senantiasa menyertai dan memberkati serta memberikan kita semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Dan terkadang ketika doa itu belum terjawab, ini juga merupakan hal yang terkadang membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita seringkali tidak sadar dengan apa yang kita lakukan. Kita terlalu repot dan mungkin protes kepada Tuhan. Sementara apa yang kita lakukan belum ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Padahal kita semua tahu bahwa setiap hal ada waktunya. Baik pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang tidak menyenangkan yang kita alami. Itulah yang dituliskan dalam Pengkhotbah pasal 3 ini. Ini bukan hanya gambaran yang ada dalam hidup. Inilah gambaran yang diberikan Tuhan. Sebagian besar dari kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Ini adalah kekuatan dari orang percaya. Dia senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita yakin bahwa Allah akan terus menyertai kita. Kita yakin juga Allah telah memberikan rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tetapi kembali kepada kita sekalian adalah manusia. Kita kadang tidak akan pernah memahami pekerjaan Allah yang benar itu dari awal sampai akhirnya. Hikmat Allah sangat luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa hikmat itu tidak bisa kita mengerti sepenuhnya. Tetapi Allah mau memberitahukan kehendaknya kepada orang-orang yang ingin menyenangkan Dia. Allah mau memberitahukan kehendaknya kepada orang-orang yang ingin menyenangkan Dia. Kitab Pengkhotbah berisi tentang nasihat, tentang apa yang benar-benar berharga dalam kehidupan,
dan tentang apa yang tidak ada gunanya. Kalau kita baca secara keseluruhan dari kitab Pengkhotbah ini. Di pasal 3, Pengkhotbah menyebutkan berbagai pekerjaan dan kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia sepanjang hidup mereka. Allah memberi manusia kebebasan untuk memilih kegiatan yang mau mereka lakukan dan kapan mereka akan melakukannya. Pengkhotbah mengatakan bahwa manusia baru bisa benar-benar menikmati hasil kerja keras mereka kalau mereka selalu mempertimbangkan kehendak Allah dan mempertimbangkan waktu yang Allah telah tetapkan atau jadwal yang sudah memang Tuhan tetapkan atau tentukan. Pengkhotbah menyebut kepuasan yang dirasakan manusia itu sebagai anugerah Allah atau pemberian Allah. Semua orang menginginkan hal-hal yang membahagiakan dengan hikmat, puasa, dan kerja keras. Banyak orang berpikir bahwa mereka akan dapat mewujudkan apa yang mereka harapkan. Akan tetapi, kenyataan tidak selalu demikian. Pengkhotbah mengamati bahwa dalam hidup ini terjadi banyak hal yang tidak sama dengan apa yang kita harapkan karena segala sesuatu ada waktunya. Kembali ke Yunus. Minggu lalu saya menceritakan bagaimana Yunus kecewa kepada Tuhan yang tidak jadi melaksanakan rencananya untuk menunggang balikan Niniwe. Padahal dia pergi berpindah ke Tarsis supaya tidak pergi Niniwe, kasih biar Niniwe dihancurkan. Tetapi karena diselamatkan oleh ikan besar, dia kemudian menyatakan syukurnya kepada Allah, bernubuat di Niniwe. Tetapi gara-gara nubuatannya atau khotbahnya kepada bangsa Niniwe, Niniwe kemudian bertobat dan tidak, Allah kemudian memberikan pengampunannya, tidak jadi menghancurkan Niniwe saat itu. Sehingga Yunus kecewa. Kemudian Allah memberikan hikmatnya kepada Yunus ketika ia menyatakan bahwa pengampunan itu adalah milik Allah. Ketika dia melihat Niniwe bertobat, disitulah Allah tergerak untuk membatalkan rencananya. Ini poin yang pertama, bahwa ada sebuah doa yang kemudian membuat Yunus marah, yang tidak dikabulkan oleh Allah. Dia duduk di atas gunung melihat, semoga Allah tidak kembali memutar pikirannya untuk tetap menghancurkan Niniwe. Tetapi tidak terjadi. Tetapi kalau melihat sejarah selanjutnya, Allah tetap menyatakan nubuatannya itu apa yang dilakukan oleh Niniwe. Yang pertama kita melihat bahwa Niniwe bukan bangsa yang percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah lain. Tetapi ketika mereka bertobat, Allah melihat hal itu baik dan pengampunan Dia berikan. Tetapi selanjutnya Niniwe tidak benar-benar bertobat. Mereka kemudian tetap kembali melakukan kejahatan itu, saling serang dengan bangsa lain, membunuh perempuan sundal banyak di kota itu. Segala hal yang jahat dilakukan kalau kita melihat cerita Niniwe. Dan ketika di masa 1-2 abad setelah itu, setelah Yunus, kemudian ketika mereka menghancurkan Samaria, Yehuda kemudian dikalahkan, Allah kemudian menyatakan menunggang balikan Niniwe. Ini tahu, kembalinya juga ke hancurnya Niniwe. Bahwa Allah tetap berkehendak ketika Niniwe tidak betul-betul bertobat, harapan Allah bahwa mereka akan betul-betul bertobat dan kembali menerima Allah yang disembah oleh bangsa Israel untuk menjadi Allah yang mereka sembah juga. Tetapi kejahatan itu tetap ada pada Niniwe, sehingga Allah melihat perbuatan itu sangat jahat dan akhirnya Niniwe kemudian dihancurkan. Ada sebuah keadaan di mana Yehuda yang benar-benar berontak kepada Allah diserang oleh bangsa Asyur, dibuang ke Asyur, kemudian diselamatkan kembali oleh Allah. Karena mereka yang pertama adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Allah mengasihi umat yang senantiasa melakukan pertobatan itu. Ketika doa mereka dan mereka benar-benar bertobat, Allah tetap mengasihi umatnya. Inilah ada sebuah rancangan atau karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan umat manusia. Ia tetap mengasihi secara universal seluruh umat manusia, tetapi tetap terus menaruh kasih dan menaruh dendam kepada orang-orang yang menghancurkan atau menindas umat-umat kepunyaannya. Disinilah poin bahwa bagaimana doa kita sebagai orang percaya merupakan hal yang tidak boleh kita lagi
tolerir bahwa ketika kita meminta langsung dikerjakan oleh Tuhan. Bahwa ada waktu Tuhan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan, ada jadwal Tuhan yang telah Dia tentukan untuk Dia lakukan, dan ada rencana Tuhan yang telah Ia siapkan untuk tetap indah bagi umat kepunyaan Allah. Hidup ini terjadi banyak hal yang tidak sama dengan apa yang kita harapkan, karena segala sesuatu ada waktunya. Perkataan ada waktu untuk segala sesuatu menunjukkan bahwa manusia tidak berkuasa atas terjadinya hal-hal itu. Oleh karena itu, untuk hal yang tidak kita inginkan pun, hal itu akan tetap terjadi. Jadi sebenarnya manusia tidak berkuasa atas hidupnya sendiri. Pengkhotbah memperlihatkan bahwa Allah terlibat dalam segala peristiwa. Allah tidak pernah salah dalam berkehendak atau berketetapan. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dengan segala hikmat dan pengetahuan yang kita miliki. Kita hanya harus menyesuaikan diri dengan waktu dan rencana Allah. Apa yang kita lihat dan alami saat ini, semua memiliki batasnya. Pengkhotbah memahami bahwa Allah telah memberikan kekekalan dalam hati manusia, dan Allah mengajak manusia melihat segala sesuatu bukan dari sudut pandang hal yang sementara, hal yang sia-sia, tetapi dari sudut pandang kekekalan. Apa yang kita alami saat ini, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, merupakan pemberian Allah yang akan terlihat indah pada waktunya, sekalipun kita tidak memahami cara kerja Allah dalam mewujudkannya. Pengkhotbah menemukan bahwa hal terpenting adalah bahwa manusia harus memiliki sikap takut akan Allah, yaitu rasa takut yang didasari oleh sikap hormat atas keagungan Allah itu. Nikmatilah hidup kita dengan sikap takut akan Allah, meskipun saat ini kita belum memahami sepenuhnya apa yang akan terjadi. Saat kita sekarang sebagai orang muda membuat sebuah perencanaan untuk kehidupan kita selanjutnya, apakah kita selalu berusaha untuk menyesuaikan rencana kita dengan kehendak Allah? Dimanapun kita berada, ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Ibrani 4 ayat 16 menuliskan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan sudah punya rencana yang indah terhadap kehidupan kita. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan tahu kalau kita semua memiliki rencana-rencana indah untuk masa depan kita. Lantas, kalau pada waktu yang kita rencanakan, keinginan kita tidak terwujud, apakah kita langsung berkata bahwa Tuhan tidak benar menjawab doa-doa kita? Kita tidak bisa mengetahui semua jawaban dan misteri dalam kehidupan kita. Itulah mengapa Alkitab selalu berkata bahwa kita harus mempercayakan firman Tuhan dalam kehidupan yang tidak kita mengerti. Yesus mengatakannya berkali-kali bahwa hiduplah beriman seperti anak kecil. Seorang anak kecil dalam tangan orang tuanya tidak menyadari bahwa banyak hal yang sudah diketahui oleh orang tuanya. Tetapi berdiam dalam tangan orang tuanya, seorang anak akan tetap tenang melihat misteri terungkap sewaktu dia bertumbuh. Percaya pada hikmat orang tuanya. Itulah hidup beriman, dan itulah yang kita lakukan dalam pengalaman kita. Percaya pada hikmat yang diberikan Allah melalui Kristus untuk bertumbuh dalam iman. Berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan meyakinkan diri bahwa Tuhan akan menjawab segala keinginan kita tepat pada waktunya. Tidak usah kita protes, tidak usah kita kecewa ketika doa kita saat ini, untuk kehidupan kita saat ini, belum dijawab oleh Tuhan. Ingat, seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu, Allah tidak pernah salah dalam berketetapan. Allah tidak pernah salah dalam melakukan tindakannya. Tuhan hanya meminta kita hidup benar dan menjalankan perintahnya. Bersyukur senantiasa dan selalu berpengharapan kepada Tuhan lewat setiap doa dan perbuatan baik yang kita lakukan. Terpujilah firman Tuhan. Amin.